Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Afandi dengan NIM 17230120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Azhari dengan NIM 17230085. Hari ini saya sebagai ketua kelompok dari grup penulisan karya ilmiah ini akan menjelaskan tentang judul yang kami tentukan, yaitu judul dari penulisan kami adalah Analisis Studi Kasus Keamanan Informasi dari dua insiden yang berbeda, yaitu kebocoran data pada e-commerce Tokopedia pada tahun 2020 dan serangan pada internet banking yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2023. Sini saya akan menjelaskan bagian abstrak bab 1 dan bab 2. Abstrak, transformasi digital pada e-commerce dan internet banking telah menjadi pilar penting ekonomi, namun diiringi dengan peningkatan risiko keamanan cyber. Indonesia telah menyaksikan dua insiden berskala besar yang menyoroti kerentanan ini, yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 dan serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2023, paper ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedua studi kasus tersebut untuk memahami perbedaan fundamental dalam jenis serangan, dampak, dan pelajaran mitigasi yang dapat dipetik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus komparatif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari laporan berita dan rilis publik. Hasil analisis menunjukkan perbedaan karakter serangan yang jelas. Kasus Tokopedia adalah insiden kebocoran data yang secara primer melanggar prinsip kerahasiaan. Sebaliknya, kasus Bank Syariah Indonesia dalam serangan ransomware yang lebih kompleks tidak hanya melanggar kerahasiaan, tetapi juga secara fatal melumpuhkan ketersediaan dan merusak integritas data. Pendahuluan. Latar belakang, pada zaman sekarang banyak sekali terjadi perubahan yang sangat evolusioner pada kehidupan kita, terutama pada cara kita berinteraksi dan pada cara kita bertransaksi. Kedua hal itu memberikan kita contoh besar bagaimana perkembangan zaman bisa memberikan kemajuan yang sangat besar dalam memudahkan kehidupan kita. Kedua hal ini merupakan transformasi pada hal e-commerce dan internet banking. Keduanya memberikan penawaran yang sangat menggiurkan secara kecepatan, kemudahan, dan efisiensi akses kepada berbagai hal yang belum pernah ada sebelumnya dan memungkinkan kita untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Namun adanya kenyamanan yang kita rasakan ini dapat sebuah resiko dan ancaman kebocoran informasi pribadi, karena vitalnya kedua pilar tersebut membuat semakin tinggi pula nilai data yang mereka kelola. Hal tersebut menjadikan kita sebagai konsumen menjadi sebuah target atau mangsa bagi para pelaku kejahatan cyber. Insiden keamanan seperti ini bukan hanya sebagai sebuah ancaman teoritis saja, namun merupakan ancaman nyata yang sudah pernah terjadi lebih dari sekali, terutama di Indonesia. Indonesia telah menyaksikan banyak sekali insiden kejahatan cyber yang menyerang e-commerce dan internet banking. Salah satu insiden yang menggemparkan publik beberapa tahun belakang ini adalah kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Insiden ini membuat lebih dari 7 juta data penjual terekspos dan dijual belikan pada situs dark web. Dan hal ini membuat publik bertanya-tanya tentang keamanan dari data mereka yang disimpan oleh Tokopedia. Tak lama dari kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020, terjadi lagi kasus pada sektor perbankan digital yang mengguncangkan Indonesia pada tahun 2023 terhadap Bank Syariah Indonesia. Insiden ini memiliki karakter yang cukup berbeda dari kasus Tokopedia, yaitu terjadinya ransomware yang tidak hanya mengancam keamanan data dari pihak konsumen, namun juga melumpuhkan layanan perbankan selama berhari-hari. Kasus ini memberikan sebuah gambaran bagaimana
rentannya keamanan pada Bank Syariah Indonesia. Dari dua kasus yang sudah diuraikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kejahatan cyber bukan hanya sebuah ancaman teoritis, melainkan sebuah kejahatan yang bersifat destruktif, yang mana mengancam keamanan data, keamanan data, dan pada kasus Tokopedia dan ketersediaan layanan pada kasus Bank Syariah Indonesia. Kedua kasus ini sangat penting untuk memahami pola serangan yang terjadi dan bagaimana cara kita untuk merespon hal-hal yang semacam ini di masa depan. Lanjut, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tertulis sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kronologi dan analisis dari kejadian yang terjadi dalam kasus kebocoran data pada Tokopedia di tahun 2020. Bagaimana kronologi dan analisis dari kejadian yang terjadi dalam kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia di tahun 2023. Yang ketiga, apa perbedaan dan persamaan dari kedua kasus berdasarkan jenis jaringan, jenis serangan, dampak, dan target. Yang keempat, pelajaran dan rekomendasi mitigasi apa yang dapat diambil dari kedua insiden tersebut yang bisa digunakan untuk pelajaran bagi seluruh e-commerce dan internet banking lainnya. Tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kronologi dan jenis serangan yang terjadi pada Tokopedia pada tahun 2020. Yang kedua, menganalisis kronologi dan jenis serangan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Yang ketiga, membandingkan perbedaan mendasar dari kedua kejadian tersebut. Yang keempat, memberikan gambaran kepada masyarakat untuk mengenai bahayanya serangan cyber kepada informasi data pribadi kita. Yang kelima, merumuskan rekomendasi dan mitigasi yang bisa diberikan berdasarkan insiden yang telah terjadi ini. Lanjut, batasan masalah. Jaga agar penulisan dari studi kasus ini tetap konsisten dan fokus. Penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus terbatas pada insiden kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Yang kedua, studi kasus terbatas pada insiden serangan ransomware Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Yang ketiga, analisis tidak melakukan pencarian data forensik secara digital, melainkan hanya berfokus pada analisis kronologi, jenis serangan, dampak, dan mitigasi berdasarkan data publik, laporan berita, dan rilis resmi yang tersedia di internet. Bab 2, landasan teori, pengertian studi kasus. Menurut Kusmarni 2012, studi kasus adalah sebuah kegiatan eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus yang beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Studi kasus biasanya dilakukan untuk menganalisis dan memahami sebuah fenomena yang cukup kompleks. Dalam paper ini, konteks dari metode studi kasus ini adalah untuk memahami dan menganalisa dua peristiwa yang sangat amat kompleks secara mendalam yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa keamanan data Tokopedia pada tahun 2020 dan juga peristiwa keamanan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Metode ini digunakan agar penulis dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat, yaitu bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari insiden tersebut. Lanjut, pengertian keamanan informasi. Pengertian dari keamanan informasi adalah sebuah tindakan pencegahan dari akses penggunaan, gangguan, pengungkapan, perekaman, dan lain sebagainya yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum, yang bertujuan utamanya adalah untuk memastikan suatu informasi yang disimpan tidak disalahgunakan oleh orang lain.
Keamanan informasi juga bisa digunakan untuk memastikan keberlangsungan bisnis, menjaga privasi, dan meminimalisir resiko persebaran informasi data pribadi dengan cara-cara yang tidak diinginkan untuk hal yang dapat merugikan pemilik. Lanjut, prinsip dasar keamanan informasi. Pada prinsip keamanan informasi terdapat dua prinsip utama yang selalu ditekankan yang dikenal dengan sebutan CIA Triad. Ketiga prinsip ini saling terkait dan sangat penting untuk dievaluasi saat terjadi sebuah masalah pada keamanan informasi dalam suatu sistem. Yang lanjut di sini kerahasiaan. Confidentiality merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah informasi agar tidak terungkap yang mana informasi ini bersifat rahasia dan sensitif. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengklasifikasikan data. Yang kedua, enkripsi. Yang ketiga, pemusnahan peralatan. Lanjut, integrity merupakan sebuah keadaan di mana data tidak bisa diganti, dihapus, atau dibuat tanpa adanya proses otoritas yang dilakukan. Integrity merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menjaga keamanan informasi milik seseorang dengan tujuan. Tujuan yang pertama, mencegah perubahan yang tidak disetujui oleh user dari orang yang tidak memiliki hak. Yang kedua, mencegah akses kepada informasi user oleh orang yang tidak memiliki hak yang dapat memodifikasi informasi dengan atau tidak disengaja. Yang ketiga, pemilihan konsistensi internal dan eksternal. Lanjut, ketersediaan. Availability adalah cara untuk memastikan agar sistem yang memiliki hak akses tanpa adanya interupsi sistem dan jaringan dengan memastikan agar informasi dan sumber daya tetap akan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Bentuk-bentuk menjaga ketersediaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, redundant, berganda pada sistem ke dalam suatu infrastruktur. Yang kedua, penerapan penggunaan IPS untuk mencegah ancaman atas serangan tertentu yang dapat menyebabkan downtime. Gambaran umum sistem e-commerce. E-commerce merupakan sebuah sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis yang mengubah paradigma atau pandangan bisnis tradisional, yang mana e-commerce menggunakan teknologi ICT atau Information and Communication Technology. Dengan kata lain, e-commerce merujuk pada sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui jejaring internet. Biasanya sistem ini berjalan melalui platform website atau aplikasi mobile, database produk dan pelanggan, dan payment gateway. Karena sifat transaksinya yang begitu besar dan tinggi membuat e-commerce menjadi sebuah sasaran empuk para pelaku kriminal cyber. Lanjut, gambaran umum sistem internet banking. Berdasarkan pendapat dari Fitria dan Munawar, internet banking adalah sebuah layanan perbankan yang dapat dilakukan oleh nasabah dari berbagai tempat seperti rumah, tempat usaha, ataupun kantor dengan syarat merupakan kantor bank yang real dengan menggunakan media komunikasi seperti komputer, handphone, atau telepon rumah. Internet banking dapat melakukan banyak hal, yaitu seperti melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, mengecek saldo bank, dan pembayaran tagihan melalui internet. Keamanan dari internet banking memiliki standar yang sangat ketat dan tinggi, mengingat bank secara langsung mengelola aset finansial semua nasabah. Lanjut, jenis-jenis ancaman cyber. Dalam paper ini, jenis-jenis ancaman cyber dibatasi hanya menjadi dua saja, karena hanya dua kejahatan cyber yang relevan pada kasus yang kita bahas ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebocoran data.
data adalah sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja kepada pihak-pihak yang tidak berwenang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Hal ini juga bisa menjadi sebuah alasan peretasan akibat dari kelalaian internal, konfigurasi server yang salah, dan lainnya melanggar prinsip kerahasiaan. Yang kedua, serangan ransomware. Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Rimba Rawa, ransomware merupakan salah satu jenis malware yang mencegah akses ke perangkat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan lainnya yang akan diminta kepada pemilik perangkat atas data-data yang dicuri. Hal ini memiliki dampak utama pelanggaran terhadap salah satu prinsip keamanan informasi, yaitu ketersediaan. Lanjut, pengertian mitigasi resiko. Mitigasi merupakan sebuah upaya dengan tujuan untuk meminimumkan dampak bencana dengan melakukan perencanaan yang tepat. Sedangkan resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan sebuah pilihan yang dapat menghasilkan sebuah nilai negatif ataupun positif. Jadi menurut uraian di atas, mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah risiko dan ancaman berdasarkan keputusan yang diambil sebelumnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari studi kasus ini. Pada bab 3 kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan kasus, yang mana mencakup kronologi kejadian, apa saja yang terjadi, dampak apa saja yang terjadi pada kasus ini. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kronologi kejadian dari kasus Tokopedia. Pada tahun 2020 terjadi sebuah insiden yang cukup besar yang dialami oleh Tokopedia, yaitu sebuah 91 juta data dan 7 juta akun merchant yang mengalami peretasan, yang mana kejadian ini dilakukan oleh yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Mei 2020, yang mana kejadian ini bermula pada salah satu potongan foto dari akun bernama Waisodeng dari sebuah raid forum pada tanggal 2 Mei 2020. Dia mengatakan bahwa peretasan dimulai pada bulan Maret sebelumnya, yang mana sudah terjadi selama 2 bulan. Untuk melakukan sebuah pemecahan algoritma ya, untuk membuka hash dari password pada pengguna itu, dia melakukan sebuah post yang mengatakan untuk mempertanyakan bagaimana cara untuk membuka hash dari password pada pengguna tersebut. Hingga akhirnya pada pukul 9 di hari yang sama, VP of Corporate Communication dari Tokopedia yang bernama Nuraini Razak membenarkan tentang adanya kejadian ini dan memastikan pengguna tetap aman. Akun-akun pengguna tetap aman. Namun terjadi sebuah miskonsepsi atau terjadi sebuah penolakan dari akun bernama Waisodeng, yang mana akun ini bersama dengan Shiny Hunters mengatakan bahwa telah melakukan penjualan data sebanyak 91 juta data dengan harga $5.000 seperti itu. Itu adalah sebuah kronologi singkat tentang kejadian yang terjadi pada Tokopedia. Saya akan menjelaskan tentang analisis jenis serangan, yang mana analisis dari jenis serangan yang terjadi pada Tokopedia adalah sebuah kebocoran data atau data breach. Ini adalah insiden di mana data yang bersifat rahasia diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan sebuah jual beli dalam kejadian ini. Seperti itu. Yang mana biasanya hal-hal seperti ini terjadi dikarenakan adanya celah pada sistem, misalnya SQL injection atau melalui akses ilegal ke server yang kurang kuat atau ketat dengan fokus utama dari penyerangan, yaitu pencurian data dan penjualan data seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini terdapat beberapa analisis dampak yang telah saya tulis di sini, yaitu salah satu dampak dari kejadian tersebut adalah
eh, apa ya? Salah satu dampak dari kejadian Tokopedia ini, insiden Tokopedia ini adalah pelanggaran salah satu prinsip dari CIA Triad, yang mana di sini confidentially ini merupakan dampak yang paling besar yang terjadi pada kasus atau insiden ini, yang mana gagalnya Tokopedia untuk melindungi database yang mengakibatkan 91 juta data terekspos dan dapat terjual di situs dark web, yang mana confidential ini, yang mana data gagal dijaga kerahasiaannya dan dari akses yang tidak sah atau valid, seperti itu. Yang kedua ada integrity, yang mana integrity di sini menunjukkan tidak ada laporan yang dapat menyebutkan bahwa pelaku kejahatan melakukan pengubahan atau pengerusakan data, yang mana pelaku kejahatan di sini yaitu Wai Sodeng and Shiny Hunters melakukan pencurian data dan hanya menjualnya saja. Dan sedangkan availability di saat konsep di sini, prinsip ini tidak mengalami hal apapun, yang mana pada saat terjadi penyerangan tidak ada yang namanya kerusakan pada layanan Tokopedia, yang mana Tokopedia tetap bisa beroperasi dengan mudah dan lancar pada saat itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang serangan kedua atau kasus kedua, yang mana terjadi serangan ransomware internet banking pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023, yang mana kronologi kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Mei 2023, yang mana pada saat itu banyak nasabah yang melaporkan bahwa layanan dari perbankan milik BSI mengalami lumpuh total atau disebut downtime yang cukup lama, bisa dikatakan pada saat itu hampir beberapa hari terjadi, yang mana hal-hal yang terdampak adalah mesin ATM yang tidak bisa digunakan, aplikasi mobile banking atau BSI Mobile, dan transaksi dan layanan transaksi di kantor cabang. Kelumpuhan ini dapat diperkirakan berlangsung dalam kurun beberapa hari, yang menyebabkan kepanikan dan kerugian yang dialami oleh seluruh nasabah dari BSI. Hingga beberapa hari kemudian, ada sebuah kelompok peretas ransomware internasional bernama Lockbit 3.0 mengaku bertanggung jawab atas serangan yang telah dialami oleh Bank BSI. Mereka juga mengklaim bahwa telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data internal milik nasabah dan karyawan, dan juga mengenkripsi sistem internal milik BSI. Pihak Lockbit meminta uang ransom sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 334 miliar. Serangan ini diduga melalui celah keamanan di jaringan internal, kemungkinan melalui phishing terhadap karyawan atau software yang belum diperbaharui. Barusan adalah penjelasan singkat tentang kejadian dari insiden dari BSI tahun 2023. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis penyerangan, analisis jenis serangan, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, jenis serangan yang terjadi pada kasus ini, yaitu kasus Bank Syariah Indonesia, adalah jenis serangan ransomware, di mana pelaku, atau bisa dibilang nama pelakunya adalah Lockbit 3.0, melakukan peretasan jaringan dan mengambil data dari database milik BSI dan melakukan yang namanya meminta uang ransom sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 334 miliar, yang mana ini menunjukkan bahwa mereka melakukan sebuah jenis serangan yang bernama ransomware. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis dampak berdasarkan prinsip CIA Triad, yang mana dalam hal ini atau bagian ini ada 3 prinsip yang akan saya jelaskan, dan bisa dilihat dari atau bisa diambil kesimpulan bahwa dari kejadian tersebut, dari kejadian BSI ini, kita bisa melihat bahwa ada 2 prinsip yang telah dilanggar pada bagian ini, yaitu integrity dan availability dan integrity. Yang mana prinsip availability di sini kita lihat bahwa pihak dari BSI mengalami penurunan layanan, atau bisa dibilang
layanan dari pihak BSI tidak bisa diakses sama sekali. Seperti yang tadi saya bilang, dari layanan BSI Mobile tidak bisa digunakan, ATM BSI-nya pun tidak bisa digunakan, bahkan layanan dari kantor cabangnya pun tidak bisa digunakan. Dan itu sudah menjadi sebuah isyarat bahwa availability di sini, yaitu salah satu prinsip triad, sudah dilanggar. Yang kedua adalah integrity, yang mana integrity di sini dilanggar secara masif karena secara tidak sah pelaku mengubah data pada server BSI yang membuat tidak dapat dibaca olehnya. Yaitu setelah dari yang saya jelaskan tentang prinsip availability, sekarang saya akan menjelaskan tentang integrity, yang mana di bagian integrity ini prinsip ini juga dilanggar secara masif karena secara tidak sah pelaku mengubah data pada server BSI yang membuat tidak dapat dibaca oleh para nasabah. Dan juga confidentiality. Prinsip ini juga sama seperti kasus Tokopedia, di mana kerahasiaan juga dilanggar, yang mana terdapat 1,5 terabyte data telah dicuri oleh pelaku yang di dalamnya berisi data nasabah dan juga karyawan dari Bank BSI. Pada poin 3.3 pembahasan perbandingan dua analisis kasus, yang mana di sini saya akan membandingkan dua analisis kasus tersebut menggunakan tabel perbandingan agar perbandingan di sini bisa dimengerti dengan lebih mudah. Di sini saya membaginya menjadi 6 menjadi 6 objek aspek yang membedakannya. Yang mana pada objek sistem di sini kita bisa melihat bahwa kasus serangan di sini memiliki objek yang cukup berbeda, yaitu e-commerce, yaitu Tokopedia, dan internet banking, yaitu kasus BSI. Yang mana jenis serangan utamanya pada kasus Tokopedia terjadi jenis serangan yaitu kebocoran data atau data breach, sedangkan pada kasus Bank BSI terjadi serangan ransomware atau double extortion. Dan tujuan pelaku pada kasus Tokopedia adalah mencuri data untuk dijual, sedangkan pada kasus Bank BSI terjadi pemerasan uang tebusan kepada bank, yaitu ransomware. Dengan target serangan adalah data pengguna, sedangkan pada kasus Bank BSI infrastruktur server merupakan target utama dari serangan pelaku. Dan pada kasus Tokopedia, prinsip triad yang terdampak adalah prinsip utamanya adalah kerahasiaan atau confidentiality, yang mana 91 juta plus 7 juta akun telah tercuri dan dijual oleh para pelaku. Sedangkan pada kasus Bank BSI, dampak utamanya yang terdampak adalah berdasarkan prinsip CIA triad adalah ketersediaan, yang mana selama beberapa hari layanan dari BSI tidak bisa diakses oleh para pengguna atau nasabah. Dan dampak langsung terhadap publik adalah seperti yang tadi saya jelaskan pada kasus Tokopedia, data pribadi yang bocor sebanyak 91 juta lebih yang sampai sekarang masih dapat diunduh hingga sekarang. Seperti itu secara online. Dan pada kasus Bank BSI, dampak langsung terhadap publiknya adalah layanan perbankan yang lumpuh total akibat dari serangan selama beberapa hari. Pada bab 4 ini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah pihak dari BSI dan pihak pengguna. Yang mana rekomendasi mitigasi untuk sektor e-commerce pada kasus Tokopedia pada tahun 2020 adalah penguatan enkripsi dan hashing pada password yang harus dilakukan supaya tidak terjadinya atau mengurangi upaya dari pihak pelaku kejahatan cyber dalam melakukan hacking atau melakukan kejahatan seperti sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Setelahnya adalah manajemen kontrol akses, yang mana perusahaan harus menerapkan akses seminimum mungkin kepada karyawan, yang harus diterapkan untuk seluruh karyawan untuk mengurangi risiko jika salah satu akun telah tersusupi melalui email phishing, seperti itu. Dan yang ketiga adalah audit keamanan dan vulnerability assessment rutin, yang mana setiap perusahaan harus secara rutin melakukan audit keamanan untuk mengetahui letak kelemahan dari sistem
agar celah keamanan dapat diperbaiki dan dapat diatasi secepat mungkin tanpa adanya kerusakan yang lebih parah. Seperti itu. Mitigasi dari sisi kebijakannya adalah rencana tanggap insiden, yang mana pada perusahaan Tokopedia wajib memiliki rencana detail di saat hal-hal seperti kebocoran data terjadi. Hal tersebut termasuk dengan langkah isolasi sistem atau melakukan investigasi forensik dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah transparansi penuh kepada pengguna, yang mana di saat terjadi kebocoran data seharusnya pihak Tokopedia melakukan statement yang lebih terbuka kepada pihak-pihak pengguna atau pemilik akun merchant, yang mana hal-hal tersebut bisa dilakukan untuk mengurangi akses dari pelaku kejahatan cyber, agar para pengguna akun merchant atau akun Tokopedia dapat melakukan reset password dan mengurangi risiko terjadinya pencurian data. Pada kasus internet banking atau kasus BSI, mitigasi dari sisi teknisnya untuk perusahaan adalah penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP, yang mana ini adalah sebuah mitigasi yang terpenting pada kasus BSI, yang mana kelumpuhan layanan yang mencapai berhari-hari menunjukkan lemahnya DRP yang dimiliki oleh BSI. Bank harus memiliki backup sistem dan data yang terisolasi oleh sistem atau data offline yang dapat dipulihkan dengan cepat jika sistem lumpuh selama beberapa hari. Dan yang kedua adalah segmentasi jaringan, yang mana jaringan bank harus disegmentasi atau dipisah-pisah dengan tujuan agar jika ransomware masuk ke dalam salah satu bagian, ia tidak akan bisa dengan mudah untuk menjalar ke bagian-bagian lain dari server yang memiliki data krisis seperti data pengguna, data nasabah, dan lain sebagainya. Intrusion Detection System atau IDS harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan untuk mengkontrol data dan aktivitas yang mencurigakan pada sistem. Serangan ransomware biasanya memiliki pola-pola yang dapat terdeteksi sebelum menyebabkan kerusakan-kerusakan tertentu. Dan pada sisi mitigasi dari sisi non-teknis, pelatihan kesadaran karyawan, yang mana serangan ransomware yang terjadi pada BSI juga melalui sebuah email phishing yang terjadi pada karyawan. Pelatihan anti-phishing kepada seluruh karyawan dapat menjadi sebuah langkah terbaik untuk menjaga agar hal-hal yang pernah dialami oleh pihak BSI tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan untuk rekomendasi untuk para pengguna, diharapkan untuk melakukan aktivasi autentikasi 2 faktor. Ini adalah sebuah lapisan keamanan yang sangat penting untuk dimiliki oleh pengguna, yang mana jika peretas memiliki password kita, dia akan tetap tidak bisa login karena dia membutuhkan konfirmasi 2 langkah yang kita miliki. Password manager, yang mana di sini pengguna harus tidak boleh menggunakan password yang sama untuk segala macam sosial media, misalkan seperti penggunaan password yang sama pada akun Instagram atau TikTok atau Twitter, seperti itu. Dan pengguna harus mewaspadai akun-akun yang memberikan email phishing, yang mana data bocor pada kasus Tokopedia dan pada kasus Bank Syariah Indonesia diduga sangat kuat memiliki keterkaitan dengan email phishing yang terjadi. Oleh karena itu, para pengguna diharapkan memiliki kesadaran yang cukup tinggi agar tidak melakukan atau berinteraksi dengan email-email yang memiliki sifat phishing, seperti itu. Dan kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan pada kasus seperti ini adalah kesimpulan dari kasus Tokopedia adalah pada tahun 2020 adalah murni kebocoran data atau data breach, yang mana serangan ini secara fundamental melanggar salah satu prinsip dari CIA Triad, yaitu kerahasiaan atau confidentiality, yang mengakibatkan 91 juta data terekspos sehingga sangat merugikan dari pihak pengguna atau pengguna akun merchant, seperti itu. Sebaliknya, pada insiden BSI, serangan ransomware yang lebih kompleks dan destruktif ini benar-benar merusak kepercayaan pengguna atau nasabah pada tahun itu, yang mana kerusakan ini bisa ditaksir hingga miliaran rupiah karena banyak nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi secara online maupun offline pada saat itu. Seperti itu, karena
prinsip ketersediaan atau availability layanan perbankan diserang pada saat kejadian itu, seperti itu. Dan untuk saran yang bisa saya berikan, ada beberapa saran sebenarnya. Salah satu saran adalah untuk perusahaan atau penyelenggara sistem, yang mana perusahaan harus memandang keamanan cyber sebagai investasi vital, bukan sekedar biaya operasional. Ini sudah termasuk dengan audit keamanan dan vulnerability assessment secara rutin. Yang kedua adalah bagi sektor kritis atau perbankan, implementasi Disaster Recovery Plan atau DRP yang teruji secara berkala adalah sebuah keharusan. Dan untuk saran yang bisa saya berikan kepada pada paper ini atau studi kasus ini adalah, yang pertama adalah saran untuk perusahaan, yang mana perusahaan harus memandang keamanan cyber sebagai investasi vital, yang mana bukan sebuah sekedar biaya operasional. Ini termasuk melakukan audit keamanan dan vulnerability assessment secara rutin untuk menjaga agar pihak bank atau pihak e-commerce tidak mengalami yang namanya serangan cyber secara mendadak. Habis itu pada bagian sektor kritis lainnya seperti perbankan, implementasi Disaster Recovery Plan atau DRP harus teruji secara berkala, yang mana hal ini merupakan sebuah keharusan bukan pilihan agar menjamin ketersediaan layanan. Investasi pada sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan kesadaran seperti anti-phishing yang sebelumnya sudah saya jelaskan harus menjadi prioritas untuk menutup celah kerentanan non-teknis. Dan saran untuk pengguna, seperti yang saya jelaskan pada bab 4 sebelumnya, masyarakat harus mewaspadai yang namanya email phishing atau penipuan social engineering, yang mana terutama karena data yang sudah bocor seperti kasus Tokopedia akan terus dimanfaatkan oleh kejahatan. Dan pengguna harus lebih proaktif dalam mengamankan akun-akun pribadi mereka sendiri. Langkah paling mendasar adalah mengaktifasikan autentikasi dua faktor atau autentikasi dua langkah di semua layanan yang menyediakannya. Dan saran untuk penulis berikutnya, penulis menyadari bahwa paper ini memiliki batasan, yaitu analisis hanya didasarkan pada data publik, laporan berita, dan rilisan resmi dari pihak-pihak terkait. Dan yang kedua adalah penelitian selanjutnya dapat menganalisis kedua insiden ini dari aspek yang berbeda, seperti dampak kerugian ekonomi yang untuk jangka panjang, analisis kepatuhan perusahaan terhadap regulasi baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, atau melakukan studi forensik digital yang lebih mendalam jika data-data yang dibutuhkan sudah tersedia secara publik atau secara internal, seperti itu. Oke. Sekian dari apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.